Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menargetkan food estate akan menjadi pusat industri pangan baru di Indonesia. Untuk tahun 2020, Kementan akan menyiapkan lahan seluas 30.000 hektar yang mulai digarap bulan depan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menargetkan food estate akan menjadi pusat industri pangan baru di Indonesia dan menghasilkan produk pangan berkualitas ekspor. Menurut Syahrul, pemerintah telah menyiapkan lahan di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau di Kalimantan Tengah dan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara untuk food estate. Dan untuk tahun 2020 ini, menurut Mentan, akan disiapkan lahan seluas 30.000 hektar. Karena food estate, muara akhirnya adalah ada industri, katakanlah kita berharap tidak menjual gabah di sana. Yang ada adalah jual beras yang berkualitas, yang bisa masuk ke marketplace, ke e-commerce, bahkan mungkin saja karena ini lahan cukup besar, kalau ditata baik dari dunia industri, maka dia akan bisa menjadi produksi yang berkualitas ekspor. Selain Kementerian Pertanian, pengerjaan proyek food estate juga didukung oleh Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut dalam proyek food estate ini, pihaknya akan mengurus penanaman singkong sebagai bahan makanan cadangan. Menurut Prabowo, penanaman singkong ini akan dilakukan di Kalimantan Tengah pada tahun 2021. Kita akan mulai 2021 30.000 dan selanjutnya sampai 2025 meningkat terus. Sasaran kita akhir adalah sampai 1,4 juta di akhir 2025. Dari garis besar itu dengan singkong kita akan menghasilkan tapioka, mokaf, yaitu tepung yang bisa menjadi bahan utama daripada kebutuhan pangan kita membackup, yaitu bahan pangan untuk roti, untuk juga nasi dari singkong dan juga mie. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengaku siap mendukung dan menyiapkan lahan 1,4 juta hektar untuk proyek food estate. Dan khusus untuk tanaman singkong, Sugianto mengusulkan agar dilakukan di satu tempat saja. Singkong ini bisa diadakan cukup di satu tempat, itu di Kalimantan Tengah, hulu dan hilirnya, supaya mengawasi dan mengontrolnya lebih nyaman. Kalau berada di beberapa tempat nanti kan mengontrol dan mengawasnya tidak fokus, jadi fokus di satu tempat. Intinya Kalimantan Tengah itu ditanam apapun tumbuh. Apel juga tumbuh, ada tempatnya karena daerah dingin, di daerah utaranya itu dingin perbatasan dengan Kaltim. Bawang putih juga tumbuh, bawang merah juga tumbuh di Kalimantan Tengah, termasuk sayur mayur yang lain. Kalimantan Tengah menurut Sugianto merupakan daerah dingin dengan lahan subur. Tanaman apa saja dapat tumbuh di daerah ini. Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 15,5 juta hektar merupakan provinsi terluas kedua setelah Papua. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.